Mari Nona, saya antarkan Anda keluar, ucap Nadine. Dia menundukkan sedikit kepalanya, memberi hormat, juga agak menyingkir dari arah pintu agar tidak mengganggu langkah Denisa. Ren, kamu tidak ingin memelukku lebih dulu? Pergilah. Ih, kesal Denisa. Sudah jauh-jauh dia datang ke sini, tapi tidak mendapatkan hasil apapun, bahkan pelukan pun tidak. Rendra juga langsung acuh, lebih pilih menatap semua dokumennya, dan di atas meja dibandingkan melihat ke arahnya. Denisa cemberut. Dia tahu jika hubungannya dengan Rendra hanya didasari karena ingin saling bersenang-senang, namun lama-kelamaan dialah yang main hati hingga kini ingin memiliki. Denisa sadar harusnya dia memang tidak boleh begini, apalagi mengingat Rendra yang seorang Casanova. Mau tidak mau akhirnya dia pergi dari sana. Denisa tidak memiliki pekerjaan apapun. Dia adalah anak orang kaya yang sukanya senang-senang. Sama seperti Rendra, kedua orang tua Denisa terlalu sibuk hingga Denisa bisa hidup semaunya. Dia adalah seorang selebgram, banyak foto di media sosialnya. Nat, meskipun aku dan Rendra kembali bersama, tapi sekarang dia tidak sama seperti dulu. Dia tidak pernah mau lagi. Katakan dengan jujur, Nat, apa dia sudah punya kekasih lain? Tanya Denisa. Saat ini mereka berdua berdiri tepat di depan pintu. Denisa belum menekan tanda buka. Dia masih ingin bicara dengan sekretaris sang kekasih. Dan mendapati pertanyaan itu, Nadine menelan ludahnya dengan kasar, karena kekasih baru Rendra itu adalah dia. Maaf Nona, saya tidak tahu. Astaga, aku benar-benar merasa seperti seorang selingkuhan, gerutu Nadine pula. Apa Bianca sering mendatangi dia? Iya, tapi seingat saya Tuan Rendra tidak begitu menanggapi beliau. Ah, sudah kuduga, ini semua pasti gara-gara Bianca. Di hadapanmu saja Rendra seperti menghindar, tapi Rendra pasti sering mengajak Bianca untuk datang ke apartemennya. Yakin Denisa. Dia melipat kedua tangannya dengan amarah yang bergemuruh. Nat, apa kamu bisa membantuku? Aku akan membayarmu mahal. Bantu apa Nona? Cari bukti tentang hubungan Rendra dan Bianca. Tanpa bukti aku tidak bisa melabrak wanita itu. Ya Tuhan, maaf Nona, tapi pekerjaanku sudah banyak. Aku tidak punya waktu untuk mencari tahu tentang hal itu. Aku mohon Nat, aku akan membayarmu mahal. Tidak akan semahal black card milik Tuan Rendra. Rasanya Nadine ingin menangis. Tolong Nat. Denisa mengguncang tubuh Nadine. Tidak mau, Nat. Tidak mau, Nona. Nadine dan Denisa segera melihat ke arah pintu lift yang terbuka. Mereka berdua sontak menyingkir. Di dalam lift itu ada Tuan Steve dan asistennya. Nadine menunduk hormat, sementara Denisa tersenyum hangat. Selamat datang Tuan Steve, saya akan mengantar Anda ke ruangan Tuan Rendra, ucap Nadine saat dia hendak pergi. Denisa mencubit lengannya kecil, sebuah isyarat tentang pembicaraan mereka sebelumnya. Tangan Nadine bergerak menjawab tidak. Bibir Denisa mengerucut, tapi Nadine segera memimpin langkah tamunya untuk mendatangi sang direktur utama. Jabat tangan antara Steve dan Rendra memulai pembicaraan mereka hari itu. Asisten juga ikut hadir. Nadine menyajikan minuman dan beberapa camilan, lalu ikut juga duduk di sana. Bagaimana menurutmu Nat? Ini adalah replika Super X-nya, tanya Rendra. Nadine adalah yang terakhir melihat Jo. Sudah setuju dengan desain itu. Bagus, semua desain Tuan Steve tidak pernah gagal, puji Nadine saat mengatakan itu. Dia tersenyum hangat menatap Tuan Steve, lalu menundukkan kepalanya kecil memberi hormat. Pujian Nadine tentu membuat Tuan Steve senang. Nadine sangat cantik. Untuk harga apa masih bisa turun? Tuan? Kami tidak akan melepas label perusahaan Tuan ketika mulai menggunakan super yacht ini, ucap Nadine lagi. Rendra tersenyum, tak menyangka ide seperti itu muncul di dalam benak Nadine. Namun perusahaan adalah sebuah kebanggaan. Steve pasti senang sekali jika label itu tidak mereka lepas. Makin banyak yang tahu tentang perusahaannya.
Berapa harga yang kalian minta? Tanya Steve. Tatapannya tertuju ke arah Nadine, bukan Rendra. 130 miliar. 140 untukmu. 135 kita ambil tengah-tengah. Steve tersenyum. Baik, aku setuju. Nadine tersenyum lebar. Rendra pun berucap yes di dalam hatinya, dan Joe pun bernafas lega. Pertemuan mereka itu berjalan dengan sangat baik. Nadine telah menghemat uang perusahaan sebesar 15 miliar. Tapi sebagai gantinya, Steve meminta nomor ponsel Nadine sebelum pria itu pergi. Seorang duda tanpa anak berusia 40 tahun. Nadine dan Joe juga mengantar Steve hingga pria itu masuk ke dalam lift. Mereka masih tetap di sana sampai pintu itu tertutup. Tuan Steve pasti akan mengajakmu makan malam, Sekretaris Nat. Jika kamu tidak nyaman, katakan saja padaku. Aku akan menemani kamu. Nadine tersenyum, menyelipkan anak rambut ke belakang telinganya. Terima kasih, Asisten Joe, tapi aku berani kok makan malam sendiri. Tuan Steve pria yang baik. Kita sudah sering bertemu beliau di berbagai acara. Joe tak bisa menjawab lagi. Nadine memang mungkin berani, tapi bosnya di dalam ruangan itu pasti tidak akan terima. Masih berbincang seperti itu, tiba-tiba Amar datang, menghampiri. Wajahnya tersenyum, seolah senang sekali berniat memisahkan kedua orang ini. Sekretaris Nat, kamu dipanggil Tuan Rendra. Baiklah, aku akan menemui beliau. Asisten Joe, aku pergi dulu ya. Joe mengangguk. Hanya interaksi kecil seperti itu saja sudah berhasil membuat Amar meradang. Nadine lantas pergi meninggalkan keduanya, masuk ke dalam ruangan sang bos. Kunci pintunya. Tidak mau, aku tidak mau lama-lama di sini. Kunci. Terpaksa Nadine kunci juga. Rendra masih duduk di sofa, jadi dia menghampiri di sana. Duduk di hadapan pria itu. Kalau Steve mengajakmu makan malam, tolak saja. Kamu hanya menerima makan siang. Nadine terperangah. Tadi asisten Joe juga membalas ini, tapi Rendra lebih menunjukkan sikap posesif. Apa salahnya makan malam? Aku tidak keberatan kok. Menolak malah tidak sopan. Makan malam juga bukan berarti sebuah hubungan. Itu hanya etika dalam bisnis. Jangan mengajari aku tentang itu. Sekali tidak, tetap tidak. Katakan kamu hanya bisa makan siang, bukan makan malam. Tuan, kenapa sih? Wajah Nadine mulai ditekuk, sementara Rendra terus menatapnya tajam. Aku memang memintamu untuk menawar harga superior itu, tapi bukan berarti aku menjualmu pada dia. Pikiran Tuan terlalu jauh. Tentu harus jauh. Sekarang kamu adalah wanita kunat. Hening. Nadine tak tahu harus menjawab apa, sementara tatapan Rendra makin sulit untuk dia cerna. Perdebatan mereka kali ini seolah lebih dalam dari biasanya. Patuh, mengerti, dan seperti terhipnotis Nadine mengangguk. Tuan, Nadine menutupi menggunakan dua tangan. Kenapa? Aku tidak mau. Ayolah Nat, aku sudah tidak tahan. Aku tidak mau. Kenapa? Mulut Tuan masih kotor. Aku tidak mau mendapatkan sisa Nona Denisa. Astaga, jadi aku harus bagaimana? Puasa dulu 1 bulan. Rendra tercengang. Jadi maksudmu aku harus puasa dulu selama 1 bulan? Tidak boleh. Baru boleh menikmati milikmu. Dengan ragu Nadine mengangguk. Baiklah, awas jika nanti masih menolak juga. Kini gantian Nadine yang tercengang. Tidak, pasti Tuan Rendra tidak akan mampu. Baru seminggu dia pasti kembali. Iya, pasti begitu. Yakin Nadine, wanita itu tidak tahu jika Rendra sudah kehilangan keinginan dengan semua wanita. Poros keinginan Rendra hanya pada sang kekasih, sang sekretaris. Rendra bangkit lebih dulu dan menarik Nadine untuk bangun juga. Rendra bahkan bantu Nadine untuk memasangkan. Sabar ya, kita bertemu 1 bulan lagi. Nadine mendengus kesal. Aku akan selalu mengawasi Tuan. Awasilah, masuk ke kamar mandiku juga tidak masalah. Awalnya Nadine yang ingin membuat Rendra kesal, tapi kenapa kini malah dia sendiri yang kesal? Keluarlah, tapi jangan pulang dulu.
Ingat untuk selalu mengawasi aku." Dengan wajah ditekuk, Nadine keluar dari ruangan itu. Keluar dari ruangan sang bos, Nadine segera duduk di kursi kerjanya sendiri. Amar hendak buka suara, ingin bertanya ada apa. Karena melihat wajah Nadine yang ditekuk seperti itu, dia sangat yakin jika di dalam sana tadi pasti ada masalah. Tapi belum sempat mulutnya bicara, tiba-tiba Nadine kembali bangkit, menyambar tasnya dengan kasar dan segera pergi. Bukan untuk meninggalkan kantor ini, tapi wanita itu malah masuk ke dalam ruangan asisten Joe. Sontak saja mulut Amar menganga, karena kemudian pikirannya jadi melayang kemana-mana. Apalagi saat tiba-tiba ingin bekas warna merah Nadine saat dulu. Pasti sekarang Nadine pun akan melakukan hal yang sama dengan Joe di dalam ruangan itu. Mencari ketenangan setelah mendapat masalah dengan sang bos, bermesraan dengan Joe. Astaga, mana boleh mereka melakukan itu di kantor, gerutu Amar. Dia bahkan berencana akan mengadukan hal itu pada pihak HRD agar asisten Joe mendapatkan teguran, atau mungkin mereka berdua bahkan bisa jadi putus. Ya, aku harus segera melaporkan mereka berdua ke pihak HRD. Jangan sampai perusahaan ini jadi tempat mesum, gumamnya dengan sangat yakin. Sementara itu Nadine yang sudah mendapatkan izin masuk segera menghampiri sang pemilik ruangan ini. "Asisten Joe," panggil Nadine dengan suaranya yang mendayu-dayu seolah ingin merengek meminta sesuatu. "Iya, Sekretaris Nat, ada apa? Ada yang bisa aku bantu? Boleh aku pinjam ruangannya sebentar?" "Untuk apa?" "Mau telepon Mama." "Apa aku harus keluar dari ruangan ini?" "Tidak, asal asisten Joe tidak keberatan mendengarkan pembicaraanku." "Tidak, silahkan." "Terima kasih, asisten Joe." Wajah asisten Joe masih tetap saja terlihat datar, meskipun Nadine sudah tersenyum dengan sangat lebar. Tapi Nadine tidak merasa aneh sedikit pun dengan raut wajah datar itu. Dia sudah sangat terbiasa, malah baginya akan sangat mengerikan jika melihat asisten Joe yang tersenyum. Nadine segera duduk di atas sofa dan mengambil ponselnya di dalam tas. Saat itu juga dia menghubungi sang mama, ingin mengabarkan bahwa saat ini dia tengah hamil dan akan tetap tinggal di apartemen sang bos. Di panggilan teleponnya yang pertama, untunglah Mama Mulia langsung menjawab. Jadi Nadine tidak perlu menunggu terlalu lama. "Ma." "Iya sayang, kenapa nak? Ini kan masih jam kerja. Kenapa kamu menelpon Mama?" "Pagi tadi aku sudah periksa ke dokter dan ternyata aku hamil." "Astaga, oh ya Tuhan, benarkah itu Nat? Syukurlah, Mama senang sekali. Tapi kata Tuan Rendra, aku tidak boleh pulang. Aku harus tetap tinggal bersama dia di apartemen." "Tidak masalah sayang, tinggallah selama-lamanya di sana juga tidak masalah." "Ih, memangnya Mama tidak merindukan aku? Kalau kamu rindu ya tinggal pulang, tapi nanti tidurnya di apartemen Tuan Rendra." Bibir Nadine mengerucut. "Mama jangan lupa ya, ini semua cuma kontrak. Aku tidak akan mungkin punya hubungan yang serius dengan keluarga Hutomo. Kita harus sadar diri, Ma." "Nat, tidak ada yang tahu tentang masa depan. Nyonya Zaida juga orangnya baik. Mungkin saja setelah dia tahu bahwa kamu adalah istri kontrak Tuan Rendra, dia malah akan merestui kalian." Nadine terdiam. Hayalan mamanya sudah terlalu tinggi. "Ma, ini semua cuma sementara. Aku tidak mau Mama terlalu banyak berharap sampai lupa diri. Kita hanya orang miskin." Joe yang ada di ruangan itu hanya mampu mendengar ucapan Nadine. Dia tidak mampu mendengar apa yang diucapkan oleh Mama Mulia. Tapi mendengar semua ucapan Nadine itu, entah kenapa hatinya terenyuh. Dia terus memperhatikan punggung Nadine dengan tatapan yang lekat. Rasanya ingin sekali terus melindungi wanita itu. "Iya Nat, maafkan Mama ya, jaga baik-baik kandunganmu."
Semoga nanti kamu masih diberi kesempatan untuk merawat anak itu. Sendu. Seketika ada rasa sedih yang merayap masuk di hati anak dan ibu itu. Sekarang mereka memang bersenang-senang menikmati semua kekayaan ini. Tapi nanti setelah bayi mungil ini lahir, mereka akan benar-benar terlihat seperti orang yang paling jahat di dunia. Nadine mengelus perutnya sendiri yang masih rata. Baru seperti ini saja dia sudah sangat menyayangi benih itu. Sudah dulu ya mah, kapan-kapan aku telepon lagi. Iya sayang. Jo menghampiri Nadine duduk di sebelah wanita itu. Tiba-tiba Nadine menangis tanpa sebab. Hormon kehamilan ini seolah mulai menguasai dia. Nadine jadi sulit mengendalikan emosi dan Jo cukup memahami itu. Dia hanya diam, tidak bertanya lebih. Sementara Nadine terus menangis sampai dia puas. Maaf asisten Jo, aku jadi menangis seperti ini. Tidak perlu meminta maaf, aku yang seharusnya meminta maaf karena tadi mendengar semua ucapan sekretaris Nat dan dalam sambungan telepon itu. Apa aku jahat asisten Jo? Apa dengan menyerahkan bayi ini pada keluarga Hutomo, aku akan jadi orang yang sangat jahat? Tanya Nadine, tangisnya makin menjadi-jadi sampai wanita cantik itu sesenggukan. Jo tak kuasa melihat tangisan itu. Tangannya bergerak otomatis untuk memeluk Nadine. Coba untuk menenangkan. Tenanglah sekretaris Nat, pikiranmu terlalu jauh. Kasih sayang seorang ibu tidak akan pernah bisa diukur. Memang sudah begini jalannya tentang anak itu. Nadine terus menangis. Dia pun tanpa sadar membalas pelukan asisten Jo dan menumpahkan semua kesedihannya. Cukup lama sampai akhirnya tangis Nadine mereda. Mereka saling melepaskan pelukan. Tangan kanan Jo naik untuk merapikan rambut Nadine yang berantakan. Nadine terkekeh pelan geli, lalu menepis tangan asisten Jo dengan pelan. Maaf asisten Jo, aku bisa melakukannya sendiri. Jo mengangguk. Brak, tiba-tiba pintu ruangan itu dibuka dengan kasar hingga membuat Nadine dan Jo terkejut. Kepala HRD dan Amar berdiri di ambang pintu saja melihat Nadine dan Jo yang duduk dengan sangat dekat. Rambut Nadine pun terlihat sedikit berantakan. Asisten Jo, sekretaris Nat, apa yang kalian lakukan? Tanya kepala HRD itu, Ibu Marlin. Nadine dan Jo tentu saja terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun kemudian mereka berdua kompak berpikir bahwa ini semua pasti ulah Amar. Gosip tentang Nadine dan Jo yang berbuat mesum di perusahaan pun mulai tersebar dengan cepat. Asisten Jo bangkit, disusul pula oleh Nadine. Maaf Bu Marlin, apa maksud pertanyaan Anda? Ada laporan masuk katanya kalian berbuat mesum. Ini perusahaan tempat bekerja. Jangan melakukan hal-hal yang mencoreng nama baik. Selain Tuan Rendra, tidak ada yang boleh berbuat mesum di perusahaan ini. Nadine nyaris tersedak ludahnya sendiri mendengar itu. Silahkan masuk Bu Marlin, tapi sekretaris Anda tidak perlu ikut, ucap Jo kemudian. Amar pun keluar dengan senyum kecil yang terukir di sudut bibirnya. Habis kalian, batin Amar. Dia akan senang jika hubungan sekretaris Nat dan asisten Jo berakhir. Maaf Bu Marlin, memangnya siapa yang membuat laporan seperti itu? Saya dan asisten Jo tidak pernah berbuat mesum. Jadi tadi apa yang kalian lakukan? Duduk dekat-dekatan begitu dan wajahmu nampak acak-acakan. Bu Marlin langsung saja lihat CCTV-nya. Balas Jo. Bukan hanya CCTV, Nadine juga menunjukkan bukti teleponnya dengan sang mama, mengatakan bahwa ada masalah keluarga hingga membuatnya bersedih. Sedangkan asisten Jo hanya coba menenangkan. Astaga, hanya seperti ini saja dibuat laporan. Akan aku tegur itu sekretaris Amar. Marah Marlin. Tuduhan itu tidak berdasar seperti ini, hanya memperbanyak pekerjaannya. Tidak perlu Bu Marlin, biar saja. Dia merasa puas. Bilang saja ibu sudah menegur kami, ucap Nadine. Tidak bisa sekretaris Nat, dia harus ditegur. Jangan Bu, dia itu mantan saya yang mau minta balikan. Jadi biar saja dia berpikir saya dan asisten Jo sudah anu. Astaga, Bu Marlin menyentuh kepalanya yang berdenyut. Sementara asisten Jo langsung mendelik. Ada-ada saja kalimat yang keluar dari mulut Nadine ini.
Astaga, ya sudahlah, terserah kalian saja, balas Bu Marlin yang sudah malas ikut campur masalah ini. Bu Marlin keluar lebih dulu dari ruangan itu dan segera disusul oleh Nadine. Duduk di samping Amar, dia sengaja mengikat rambutnya tinggi, memperlihatkan bekas Tuan Rendra di. Amar tergugu, dia bahkan tidak pernah membuat tanda itu pada Nadine ketika mereka menjadi kekasih. Siapa sih yang melaporkan kami, Sekretaris Am? Mengganggu saja, ucap Nadine berlagak kesal. Tidak tahu, Sekretaris Nat, tadi aku hanya menemani Bu Marlin masuk ke ruangan asisten Joe. Kesal, jadi tidak bisa di kantor lagi. Tidak masalah kan, masih bisa di mobil. Amar tercengang. Apa yang bisa di mobil? Tanya Rendra yang entah sejak kapan sudah berdiri di depan meja sekretaris. Dan kini Nadine yang tercengang. Jawab Nadine dengan gagap.